Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku akan sedikit berbagi tentang pertanyaan interview yang mungkin muncul pada saat teman-teman interview kerja, khususnya dengan HR. Nah, ini ada yang kepengen aku bahas soal ini nih. Kemarin ada yuk Kak diskusi soal ini. Muncul nggak teman-teman di situ? Aku share screen ya. Jadi ada nggak teman-teman di sini yang pernah ditanya soal ini? Khususnya teman-teman yang udah lama jadi ibu rumah tangga, lama nggak bekerja, terus tiba-tiba teman-teman pengen bekerja lagi karena suatu alasan, tiba-tiba langsung ditanya ini sama HR-nya. Anda kan sudah lama menjadi ibu rumah tangga, Anda udah lama ngurusin rumah. Mengapa Anda merasa cocok untuk bekerja di sini lagi? Padahal Anda udah lama break, ibaratnya gitu. Bahasanya nanti bisa berubah-berubah ya, kurang lebih kayak gitu. Bayangin kira-kira bakal jawab gimana teman-teman kalau ditanya ini. Yuk kita diskusi bareng aja. Bagi teman-teman yang nonton videoku ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal dan selamat datang. Silahkan nanti explore aja semua informasi dari channelku ini. Paling gampang nanti kalau mau belajar itu lewat playlist ya teman-teman ya. Ini adalah gambaran playlist yang ada di channel YouTubeku ini. Kalau teman-teman mau belajar soal interview, ada dua cara. Yang pertama adalah teman-teman bisa belajar lewat playlist tes interview yang ada di samping ini. Video ini termasuk video yang ada di playlist tes interview, di mana aku dalam satu video, aku akan coba membahas satu pertanyaan interview yang mungkin akan muncul. Di situ aku akan menyampaikan perspektifku, kemudian nanti kemungkinan kalau menjawab tuh strukturnya kayak gini loh. Kemudian ada beberapa video yang aku berikan contoh jawabannya. Biar nanti teman-teman dengerin dulu, biar nambah dulu referensinya. Oh, ternyata mungkin ditanya kayak gini ya. Oh, sudut pandangnya begini ya gitu. Jadi dari playlist tas interview ini teman-teman akan lebih banyak untuk mendengarkan kayak gitu. Terus ada yang kedua nih teman-teman nih. Yang kedua yaitu playlist yang ini ada di atasku ini. 50 pertanyaan interview kerja. Berbeda dari playlist tes interview yang teman-teman banyak mendengarkan, kalau playlist yang di atas nanti teman-teman akan lebih banyak praktek. Kenapa? Di atas aku akan kumpulkan minimal 50 pertanyaan per video untuk teman-teman jadikan latihan. Jadi per video itu adalah misalkan 50 pertanyaan yang mungkin akan muncul pada saat teman-teman rekrutmen di posisi tertentu kayak gitu. Nanti cara mainnya adalah teman-teman tinggal play videonya, nanti teman-teman akan melihat di layar tuh ada daftar pertanyaan. Nah, di situ silahkan teman-teman pada saat melihat pertanyaannya, videonya di pause, kemudian teman-teman ngomong sendiri. Dilatih apakah teman-teman udah selancar itu untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau belum, nanti teman-teman tinggal latih atau riset dulu jawabannya di luar. Barangkali beberapa pertanyaan itu jawabannya juga udah ada di playlistku yang ada di tas interview ini. Tapi kalau yang spesifik, rada spesifik ngarah ke user, teman-teman harus riset secara mandiri. Jadi di sini komplit ya, playlist tes interview. Teman-teman belajar dengan cara mendengarkan. Di atas ini teman-teman aku coba arahkan biar teman-teman belajar interviewnya itu adalah untuk praktek ngomong sendiri. Evaluasi pribadi itu nggak masalah. Kenapa sih kok harus ada dua playlist ini dan dua-duanya itu harus dilakukan kayak gitu? Jadi aku akan berikan masukan kepada teman-teman dan aku akan ulang-ulang terus di videoku. Ada tiga hal, tiga poin yang teman-teman harus pahami. Yang pertama, jangan pernah berusaha belajar pertanyaan interview dengan cara menghafal, karena interview itu bukan proses store hafalan. Walaupun nanti teman-teman banyak mendengarkan nih, nonton videoku terus paham, nonton video siapa paham, baca paham. Ujung-ujungnya kan teman-teman harus ngomong. Sehingga pada saat teman-teman udah mendengarkan, jangan lupa praktekan. Gitu. Nggak ada orang yang jago interview, cuma banyak mendengarkan saja. Pasti butuh praktek ngomong juga, biar sinkron nih ya. Yang dimasukin ke kepala dan dikeluarin ke mulut biar sinkron konektivitasnya gitu. Kemudian pada saat teman-teman itu menjawab, jangan berusaha untuk menduplikat jawaban. Kalau misalkan teman-teman belajarnya itu, oh ini ada contoh jawabannya, oh begini ya, terus teman-teman duplikat kayak gitu. Teman-teman dipersilahkan untuk menggunakan gaya bahasa masing-masing, pemilihan kata diksi masing-masing kayak gitu. Biar nanti pada saat teman-teman menyampaikan, itu tetap terlihat profesional dengan gaya komunikasi masing-masing, kelihatan lebih natural kayak gitu. Oke, teman-teman, kita langsung masuk saja ke pertanyaannya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Kagak kalau jawabannya begini boleh nggak gitu, atau mau diskusi seputar pertanyaan ini juga boleh. Anda sudah lama menjadi ibu rumah tangga. Kenapa Anda ngerasa cocok pada saat bekerja lagi di sini gitu? Nah, ini aku ada beberapa alternatif jawaban ya, teman-teman ya. Yang pertama, kalau misalkan ibu-ibu di sini yang nonton video ini merasa ditanya ini, bisa diarahkan ya ke arah sini, menekankan keterampilan yang selalu.
diperbarui. Nanti gaya bahasanya terserah, disesuaikan, tapi di sini aku ada contoh jawabannya. Misalnya teman-teman boleh sampaikan, selama menjadi ibu rumah tangga, saya tidak berhenti belajar. Saya mengikuti pelatihan online, menonton channel edukatif di YouTube, dan berjualan dari rumah. Yang semuanya membantu saya meningkatkan keterampilan seperti manajemen waktu, komunikasi, dan penjualan. Dengan pengalaman tersebut, saya merasa dapat membawa nilai tambah ke perusahaan ini pada saat saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ini. Paham nggak teman-teman logikanya? Oke. Yang nomor dua ini ya teman-teman ya, yaitu fokus pada pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Bahasa simpelku. Ini sebenarnya mirip-mirip sih teman-teman ya jawabannya. Kita berikan contoh ini teman-teman. Meskipun saya lama menjadi ibu rumah tangga, saya terus belajar secara mandiri melalui pelatihan online dan video edukasi. Hal ini membuat saya tetap update dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang titik-titik, misalkan teman-teman bilang gitu, seperti manajemen waktu dan penyelesaian masalah, sehingga saya yakin mampu beradaptasi dengan baik di tempat kerja. Manajemen waktu dan penyelesaian masalah ini bisa diganti dengan hal-hal teknis yang teman-teman kuasai, misalkan keterampilan yang dibutuhkan seperti kemampuan untuk mengoperasikan software ABCD untuk keperluan administrasi, penyusunan ini, pembuatan ini, analisis ini. Itu boleh banget disampaikan. Ya, kemudian kalau di ini kan ada dua nih, video edukasi, nonton channel edukatif di YouTube, pelatihan online itu teman-teman juga boleh menyampaikan secara lebih detail. Saya mengikuti pelatihan online terkait misalkan digital marketing disebut platformnya di sini, di sini, di sini gitu. Saya juga menonton channel edukatif di YouTube khususnya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris yaitu melalui channel YouTube ini dan kemampuan Microsoft Excel yaitu menggunakan channel ini. Boleh disampaikan. Detail malah bagus teman-teman. Itu artinya apa? Teman-teman ya benar-benar ngomong tadi itu ini loh fix gitu. Kita dengerin jawaban cuma pelatihan online, menonton channel, itu memang masih rada ngambang gitu. Tapi kalau teman-teman menyebut, saya pelatihan online-nya tuh ini. Channel YouTube-nya ini. Poin-poin yang dipelajari ini. Apalagi nanti teman-teman cara jawabnya itu meyakinkan. Oh, itu akan sangat menarik gitu ya. Ini di sini juga ada bahasa lain penekanan itu menonjolkan inisiatif untuk belajar mandiri. Misalkan, selama menjadi ibu rumah tangga, saya memanfaatkan waktu untuk belajar melalui sumber-sumber online dan pelatihan. Kalau mau dilengkapin tadi ya, seperti A, B, C, D, F, G. Saya percaya inisiatif saya dalam meningkatkan keterampilan seperti organisasi dan komunikasi menjadi nilai tambah yang dapat membantu saya berkontribusi di perusahaan ini. Gitu. Ini cuma contoh alternatif jawaban dulu ya, teman-teman ya. Kita coba alternatif jawaban yang lain yang ada di sini. Menyampaikan pengalaman pembelajaran yang relevan. Ini sebenarnya sama-sama aja, mirip-mirip teman-teman poin-poinnya itu. Saya selalu percaya bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Selama menjadi ibu rumah tangga, saya aktif mengikuti pelatihan dan menonton konten edukasi untuk mempertajam keterampilan saya. Termasuk kemampuan titik-titik. Ini multitasking, ini bisa diganti ya. Multitasking dan berpikir kritis yang menurut saya sangat relevan dengan posisi ini. Ingat teman-teman, pada saat teman-teman udah bilang, tonjolkan dulu keterampilannya adalah keterampilan teknis yang sifatnya teknis. Kemudian di sini ada juga mengaitkan belajar mandiri dengan dunia kerja. Bahasanya awalannya kayak gini ya teman-teman ya. Selama saya menjadi ibu rumah tangga, saya memanfaatkan berbagai platform belajar untuk tetap selaras dengan perkembangan dunia kerja. Saya percaya keterampilan yang saya tingkatkan seperti titik-titik-titik. Ini aku tulisnya problem solving dan efisiensi kerja. Teman-teman ganti dulu dengan yang lain ya. Yang sifatnya teknis, pengoperasian ini itu, kemampuan bahasa asing ini itu, keterampilan menggunakan software ini itu untuk keperluan apa gitu ya akan sangat berguna di perusahaan ini. Dan paling bawah adalah yang menggarisbawahi komitmen dan pengembangan diri. Mirip-mirip. Selama menjadi ibu rumah tangga, saya memastikan untuk terus belajar dan meningkatkan diri melalui berbagai pelatihan online dan sumber daya yang tersedia. Keterampilan yang saya asah seperti pengelolaan waktu dan kemampuan adaptasi membuat saya percaya diri untuk kembali ke dunia kerja dan memberikan kontribusi positif kayak gitu. Ngerasain nggak teman-teman bahwa jawabannya ini tuh mirip-mirip ya aku rekomendasiin. Apa sih poinnya? Poinnya adalah teman-teman jangan cuma berfokus pada, oh saya udah cuma pengen aja nih pengen kerja lagi untuk support keluarga. Jangan lihatnya di situ teman-teman. Teman-teman di sini yang jadi berumah tangga itu kan pasti punya suatu pengalaman sebelum teman-teman memutuskan jadi berumah tangga nggak bekerja. Nah itu ditonjolkan dari situ juga bisa gitu. Baru nanti ngomongin ke arah sini. Misalkan kayak gini.
Sebelum saya memutuskan menjadi seorang ibu rumah tangga, saya sudah memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun di bidang staf administrasi. Saat itu saya bertanggung jawab untuk melakukan A, B, C, D, F, G. Pada saat saya bekerja di perusahaan itu selama 3 tahun, saya sudah memiliki pencapaian ini. Nah, pada saat setelah saya selesai bekerja di sana, saya memutuskan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Akan tetapi, keterampilan dan pengetahuan saya menjadi seorang staf administrasi tersebut tetap saya asah pada saat saya menjadi seorang ibu rumah tangga, yaitu dengan melakukan pembelajaran secara mandiri dengan mengikuti beberapa seminar di platform ABCD. Kemudian saya juga belajar secara mandiri dari channel YouTube ABCD untuk meningkatkan kemampuan administrasi dan pengoperasian Microsoft Excel khususnya. Saat ini saya sudah dapat menggunakan Microsoft Excel secara lebih baik, yaitu penguasaan pengolahan formula ini gitu. Nah, semua pengalaman yang sudah saya miliki tadi juga didukung dengan usaha yang saya lakukan selama menjadi ibu rumah tangga. Saya memiliki bisnis ini itu, di mana di bisnis itu saya juga mempraktekkan kegiatan administrasi, mengasah kemampuan berjualan saya. Secara online saya berjualan melalui misalkan TikTok, Shop, melalui Shopee, dan lain-lain. Dan selama saya itu tidak hanya berhasil untuk meningkatkan kemampuan administrasi saya, tapi saya juga mampu menjual produk senilai sekian miliar selama 2 tahun misalkan. Dari situ saya yakin bahwa keterampilan saya di bidang administrasi, sales, dan marketing itu dapat berguna pada saat saya bekerja di sini menjadi seorang titik-titik gitu. Teman-teman mau runtutnya ini aku bahasanya aku panjangin ya. Jadi biar teman-teman tahu, oh sudut pandangnya tuh begini loh gitu. Jadi teman-teman boleh berfokus untuk ngomongin di sini saja pada saat jadi ibu rumah tangga saja, atau teman-teman juga tarik dari pengalaman sebelum jadi ibu rumah tangga. Jadi ke sini nyambung. Jadi sebelum aku nggak kerja itu aku ngelakuin ini. Nah ini terus habis itu kan aku nggak kerja nih. Nah biar ini tetap hot selama jadi IRT tuh aku ngelakuin ini itu. Nah ini aku mau gunain itu lagi gitu. Coba logikanya di ini ya. Coba dibayang-bayangin semua alternatif jawaban yang ada di sini ini adalah pada saat teman-teman berfokus pada saat jadi IRT saja. Coba nanti digabungkan dengan pengalaman sebelumnya. Boleh nggak? Boleh banget. Kayak gitu. Lalu gimana kalau teman-teman di sini malah sama sekali nggak punya pengalaman? Jadi habis lulus kuliah, misalkan, terus teman-teman nggak kerja, terus tiba-tiba langsung jadi IRT gitu. Nah, saranku ya ngarahinnya ke arah sini gitu. Jadi teman-teman ngarahin ke arah sini. Kalau sekarang nih ada yang nonton video ini, tapi belum nyari kerja, tapi udah jadi IRT, tapi nanti ada rencana pengen kerja lagi, maka saranku adalah coba cari pelatihan sejak sekarang yang bisa dilakukan di rumah. Cari konten-konten edukasi YouTube, pelatihan kayak bootcamp atau apapun itu, atau mungkin sekarang lagi ngelakuin suatu usaha, coba sambil dibayangkan. Kira-kira nanti kalau misalkan di interview beneran pada saat nanti pengen kembali ke dunia kerja, bisa ada jawaban gitu. Jangan bayangkan kayak, wah aku nggak ada pengalaman, aku juga nggak ada kegiatan, tapi pengen diterima sama perusahaan. Ya itu yang susah ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah alternatif jawabannya, silahkan disesuaikan dengan gaya komunikasi masing-masing. Aku ulang lagi kesimpulannya, terserah mau berfokus pada kelebihan di periode menjadi IRT saja atau ditarik dari pengalaman sebelum jadi IRT dan jadi IRT. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, paling sementara dari aku itu dulu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan pengen didiskusikan, misalkan Kak, kalau aku jawabnya gini boleh nggak? Tuliskan di kolom komentar juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau nanya-nanya hal lain di luar interview pertanyaan ini juga boleh. Bisa di sini ya, teman-teman ya, lewat platform-platform ini. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk belajar interview. Teman-teman kan bisa-bisa nonton video lain di playlist ini. Buka channel YouTubeku, pilih bagian playlist. Nah, cari nih playlist ini dan playlist yang ada di atas sini ya, teman-teman ya gitu. Jadi biar nanti kita bisa diskusi bareng, belajar bareng. Paling sementara itu dulu dari aku, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.